Tanpa wajah dan juga bikin video pendek yang simple banget, tapi bisa dapat penghasilan di atas 60 juta setiap bulannya. Ini keren banget ya teman-teman, ini sebuah akun yang menginspirasi kita juga. Dan sebagai bukti juga, ternyata tanpa menampilkan wajah di TikTok affiliate, ternyata juga bisa loh. Asalkan, nah ini nih, kita akan bahas di video kali ini. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, jadi ada sebuah akun kemarin nggak sengaja lewat dan saya melihat produknya rame banget dan saya kepo. Akun ini jarang banget menampilkan wajah teman-teman. Cuman secara data kalian bisa lihat ya, dia udah level 7. Dan perlu kalian ketahui, meskipun beliau meng-hide jumlah omsetnya di 1 bulan terakhir ya, tapi dari level 7 ini aja kita udah ketahuan nih teman-teman. Karena level 7 itu kalau nggak salah minimal per bulan itu, kalau nggak salah harus mencapai omset di atas 600 juta. Artinya, ya kalau komisi 10% aja di atas 60 juta pastinya. Dan dengan jumlah produk terjual 89.000, saya aja yang level 7, ininya cuma belasan ribu, itu aja udah di atas 600 juta. Apalagi beliau ini yang kejualnya 89 ribuan. Nah, mayoritas semuanya dari video ya teman-teman, 99,90% dari video. Rata-rata penjualannya itu kategori dari komputer dan peralatan kantor. Ya, luar biasa ya, berarti kategorinya lebih ke teknologi kali ya. Nah, kita coba cek akunnya ya teman-teman ya. Akunnya itu seperti ini, nama akunnya adalah 1000 Lilin teman-teman ya. Nih, kontennya tuh seperti ini. Oh, berarti dia banyak di produk-produk peralatan kantor ya. Jadi mungkin kayak pulpen, kotak pensil, pensil warna, ini masuknya ke komputer dan peralatan kantor teman-teman. Tuh ya, kalau kalian lihat ya, mayoritas ini kebanyakan itu di video-video yang tanpa wajah. Nah sekarang kita lihat dulu ya video terpopulernya beliau ini. Nih kontennya cukup lumayan sederhana ya teman-teman ya. Tuh, sadar gak sih teman-teman? jadi ada suara ngobrol gitu ya teman-teman ya. Cuman gini aja, tapi dia real praktek sih teman-teman, dan menunjukkan benar-benar produk ini tuh dipakainya tuh seperti apa ya. Jadi nggak cuman ngoceh doang aja gitu. Nah ini contoh kotak makan ya. Nih cuma 15k. Tuh kayak gini ya. Nah kita nggak pernah tahu ya apakah video-video ini masih laku atau tidak. Tapi yang jelas dari video-video terbaru beliau semuanya masih sama ya. Mulai dari buku-buku seperti ini. Tuh ya, jawab-jawab pertanyaan, terus kemudian fokus di produk, nggak yang aneh-aneh, tapi omsetnya tetap bisa besar teman-teman. Artinya apa? Nggak harus menampilkan wajah. Selama teman-teman bisa menjelaskan produknya dengan baik, manfaat produknya tersampaikan, produk ini bisa menyelesaikan permasalahan apa dari para penontonnya, itu udah lebih dari cukup. Nah, apakah akun ini akun yang campur-campur niche-nya? Nah, kalau kita lihat sih hampir lebih ke satu niche ya teman-teman ya. Mulai dari peralatan-peralatan sekolah dan kebutuhan emak-emaknya. Jadi selain kebutuhan anak-anaknya, dia kebutuhan emak-emaknya juga, dan satu niche juga. Oke, kita lihat ya, beliau ini upload sehari itu berapa video teman-teman. Kalau dari sini, ini kan total dalam 30 hari terakhir kan 286 video ya yang diupload. Artinya rata-rata ya mungkin 9 sampai 10 video setiap harinya. Ya kan, kalau 10 video tiap hari berarti kan 300 video. Nah ini 286. Nah mungkin ada beberapa sehari yang mungkin 8, 9 kayak gitu-gitu. Nggak banyak dan juga nggak barbar banget gitu ya. Nah kenapa konten seperti ini bisa rame, dan konten teman-teman yang udah berusaha juga ngonten sebaik mungkin, upload sebanyak mungkin tapi nggak rame. Nah kembali lagi teman-teman ya, di TikTok itu sekarang gamenya udah berubah, cara mainnya itu udah berubah. Ibaratnya sekarang itu menurut saya pribadi, cara mainnya itu probabilitas, kayak untung-untungan gitu loh. Ibaratnya pemainnya makin banyak, yang pakai AI juga makin banyak, dan kita semua juga tahu suplai video yang banyak, tentu saja algoritma pasti akan memilah lagi untuk menyalurkan videonya. Dan di zaman sekarang TikTok itu lebih mengutamakan yang namanya GMV Max. Buat yang belum tahu GMV Max itu apa sih? Itu sebuah fitur iklan yang bisa dilakukan oleh seller, yang mana fitur ini disediakan oleh TikTok. Di mana ya tentu saja TikTok sangat happy kalau produk-produk yang laku itu dari hasil GMV Max. Kenapa? Karena TikTok untung dari fee-nya yang pertama. Yang kedua, TikTok juga untung dari biaya iklan yang dikeluarkan oleh para seller. Transaksinya dapat, biaya iklan juga dapat. Makanya nggak tahu kenapa sekarang itu yang organik itu susah banget. Banyak kreator-kreator lama juga yang pada turun termasuk saya, dan banyak juga kreator-kreator baru yang lagi naik.
naik daun, omsetnya gede. Dan inilah sebuah siklus teman-teman. Ya bisa dibilang cukup lumayan adil dan gak adil sih sebenarnya. Adilnya adalah kreator baru masih punya peluang untuk naik. Gak kalah sama kreator-kreator yang udah lama ikut terjun. Ibaratnya yang udah bertahun-tahun, terus yang baru mulai masih ada peluang gede gitu loh ya. Nah, nggak adilnya mungkin bagi kreator lama yang udah membangun akunnya udah cukup lumayan lama banget, videonya juga cukup lumayan bagus. Nah, kena siklus yang sekarang mungkin omsetnya jadi turun, ya digantikan dengan kreator-kreator yang lain. Dan ini sebenarnya kayak sebuah roda yang berputar aja. Tapi selama konsisten, selama bener-bener menjaga performa akunnya, ya meskipun turun, ya alhamdulillah nggak turun-turun banget, harusnya nggak habis-habis banget. Ya setidaknya lumayan lah teman-teman, tetap masih ada income-nya. Begitu ya. Jadi dari kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dari sebuah akun namanya 1000 Lilin ini, beliau ini tetap konsisten, kontennya juga cukup lumayan banyak ya, 10 video sehari rata-rata. Kontennya juga tanpa menampilkan wajah dan ternyata masih bisa memberikan omset yang cukup lumayan ya. Ini penghasilannya cukup lumayan sih teman-teman, lakunya aja 89.000 pieces. Rata-rata produknya emang 0 sampai 89, tapi banyak buku-buku juga yang komisinya juga cukup lumayan gitu ya. Peralatan sekolah dan seterusnya. Nah, kalian harus perhatikan juga videonya. Videonya itu cukup bagus banget dalam sebuah penjelasan materi-materinya teman-teman. Jadi kata-katanya juga cukup enak didengar, intonasinya jelas, artikulasinya juga oke. Meskipun tanpa menampilkan wajah, tapi poin yang disampaikan dari video tersebut ngena kepada audiensnya. Sekarang, karena tadi saya udah menyebut sekarang TikTok itu gamenya udah berubah, udah lebih ke probabilitas, ya, ibaratnya apakah probabilitas itu hoki-hokian bang? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi keberuntungan, probabilitas, hoki-hokian ini bisa kalian upayakan. Gimana cara mengupayakannya? Yaitu tadi, membuat video menjadi lebih baik dan lebih banyak. Ya, semakin banyak video, peluangnya juga semakin banyak jadinya. Karena ya kita nggak pernah tahu kapan kita hoki, video mana yang naik gitu loh. Kalau misalnya kalian harus mencari pola-pola, mencari strategi, belum tentu strategi di saya jalan, strategi di teman-teman juga jalan, belum tentu. Memang harus dicoba untuk melakukan uji coba. Tapi kalau strategi yang saya terapkan dan nggak jalan di strategi teman-teman, ibaratnya kalian tuh ngikutin strategi saya, tapi di kalian nggak jalan. Bukan berarti strategi saya yang jelek, tapi ya memang nggak cocok di kalian. Karena faktornya di sini kan banyak ya teman-teman ya. Faktor cara menjelaskan, intonasi, suara, pembawaan, terus kemudian terlihat meyakinkannya atau tidak, itu banyak hal. Dan juga masih ada faktor eksternal lainnya di mana ya kita nggak pernah tahu nih algoritma menyebarkan video kita kemana. GMV Max, iklan dari para penjual, ini nyamber ke video-video kita apa tidak. Nah disinilah sebenarnya yang sangat-sangat berperan sebenarnya. Makanya nggak heran kan orang-orang dengan video yang ala kadarnya, sederhana, omsetnya lebih tinggi banget dibandingkan orang-orang yang videonya dibikin estetik, proper banget, pakai kamera mahal dan seterusnya. Ya karena itu tadi, ini semua sebuah misteri. Selama video tersebut kena iklan seller dan memang video ini bisa menjual ya, yaitu pasti akan terus dinaikkan. Nah nanti tunggu waktunya akan di rolling ke video yang baru. Kreator-kreator yang selalu menemukan winning-winning produk, dia akan bertahan. Nah makanya kalau buat sekarang berarti karena gamenya berbeda, ya kita nggak usah terlalu berharap lebih. Ya optimis aja, mudah-mudahan bismillah video yang kita bikin nanti bakal naik. Selanjutnya sisanya ya udah terus rajin aja konsisten upload dan jangan terlalu effort yang berlebihan. Kecuali teman-teman sambil mau membangun personal branding, nah itu beda cerita ya. Jadi kalau kalian sambil jualan, sambil bangun personal branding ya tentunya ya teman-teman harus memperhatikan banyak hal juga. Mulai dari integritas kalian, review secara jujur, terus kontennya juga harus menarik. Jadi orang itu nonton kalian tuh nggak sekedar kayak melihat orang itu jualan doang. Iya kan? Coba deh misalnya teman-teman ngefollow saya kan di TikTok, terus ngelihat video saya itu yang cuma jualan doang. Bosen nggak kalian? Gak ada manfaat nih bang, saya nonton videomu bang, ngapain lu jualan mulu tiap hari bang? Ya pasti akan di skip yang pada akhirnya algoritma akan mengesampingkan, oh berarti konten-konten si Hendra ini kurang bagus nih. Audiens itu nontonnya cuma 2 detik doang nih, habis itu ditinggalin nih. Ya karena jualan, kalau kalian gak pengen beli dan barangnya gak menarik, ya ngapain kalian nonton video saya, bener gak? Ya kan? Ya jadi itu loh, itu mindset kayak gini tuh yang harus kita pikirkan. Ya tergantung, kita mau fokus saja udah jualan barbar gitu ya, atau kita mau sambil membangun personal branding. Kalau sambil membangun personal branding tentunya ya pelan-pelan dan butuh waktu lama dan kontennya juga nggak bisa ngasal ya kan, nggak bisa ngasal ngomel-ngomel. Pas kalau misalnya kalian mau konten yang ngasal bisa juga, tapi harus ada konten-konten non keranjang kuning yang harus kalian buat yang membuat
Itu jadi tidak terlihat ngasal, yang membuat jadinya seakan-akan konten tersebut itu ya kalian tuh ada value lain loh yang kalian yang didapatkan penonton ketika ngikutin video kalian. Intinya itu aja. Jadi kita juga nggak boleh egois memikirkan kita terus. Jadi ya apa sih manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah itu juga salah satu fokus penting kalau kalian memang pengen sambil membangun personal branding kalian. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.